Untuk yang minta Pak Erick Thohir mundur, cobalah kita berpikir secara logika. Logikanya dipakai. Sekarang coba jelasin ke gue, bagaimana caranya Pak Erick Thohir mundur kalau dia nyender di tembok begini. Jalan satu-satunya, ya jebol temboknya. Jadi tolonglah jangan nyuruh Pak Erick Thohir mundur. Kalau mau nyuruh Pak Erick Thohir minggir dulu dari situ. Setelah belakangnya kosong baru disuruh mundur. Tiba-tiba Jay Ijes nongol dengan postingan barunya. Nah, isi postingannya begini nih. Biasanya saya tidak memposting pesan seperti ini, tetapi kali ini saya merasa perlu melakukannya karena saya telah melihat banyak komentar negatif, terutama yang ditujukan kepada Pak Erick Thohir dan timnya. Ya, intinya ini membeberkan apa yang dilakukan Pak Erick Thohir untuk tim nasional adalah sebuah jasa yang besar ya. Kira-kira begitu, bermaksud meluruskan. Nah, kemudian postingan Jay Ijes ini di-repost oleh beberapa pemain tim nasional. Apakah ini suruhan? Kalau memang ini suruhan ya miris sih sebetulnya. Yang kita kritik adalah PSSI, tapi yang nongol adalah pemain. Pemain dilibatkan di situ untuk membela federasi. Seharusnya pemain itu netral karena siapapun nanti yang menjabat di federasi, pemain harus tetap mengikuti aturan federasi. Sama halnya dengan tentara dan polisi ketika pemilu, dia netral karena siapapun yang nanti menjabat mereka adalah sebagai petugas pemerintah. Ya kalau memang ini suruhan ya sebetulnya ya ini pengecut sih, kirain yang pengecut cuma pelatih doang yang kemarin nggak mau mampir ke Indonesia dan nggak mau konferensi pers ngomong apa kayak bentuk pertanggungjawaban. Dan PSSI juga sepertinya saat ini nggak punya juru bicara. Kayaknya kalau menang juru bicaranya banyak banget tuh yang ngomong, giliran kalah semua pada ngumpet. Apakah kemarin waktu Ivan Jenner posting kemudian dihapus juga itu disuruh hapus? Dan sekarang Jay Ijes yang sedang adem ayem aja tiba-tiba disuruh posting. Kemarin Jay Ijes di Arab membersihkan sampah dari lemparan para pendukung timnas Indonesia. Sekarang harus membersihkan sampah dari kelakuan ya. Gimana menurut teman-teman? Kalau dipikir-pikir skill Patrick Kluivert itu sama skillnya peligarangan, lebih jagoan peligarangan loh. Patrick Kluivert itu nggak tahu harus ngapain, tapi peligarangan itu tahu harus ngapain. Contohnya begini, peligarangan tahu kapan dia harus menonjol supaya nggak bikin malu, kapan dia menonjol supaya dikagumi. Dia tahu. Peligarangan juga tahu kapan dia harus melakukan penetrasi, melakukan penusukan ke dalam, dia tahu. Peligarangan juga tahu kapan dia harus mengeras dan kapan dia harus lembek. Dia juga tahu. Peligarangan pun tahu kapan harus tembak dari luar dan kapan harus tembak dari dalam. Sementara Patrick Kluivert nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ketika Indonesia buntu dalam penyerangan di babak pertama, di babak kedua bingung mau ngapain. Ketika Indonesia susah untuk menciptakan shoot on target, shoot on goal, dari waktu itu sampai kemarin pertandingan terakhir nggak ada perubahan. Jadi selama ini yang dianalisa apa? Jadi selama ini yang dipelajari dari tim Indonesia apa? Nggak ada. Itulah kenapa walaupun Patrick Kluivert untuk saat ini terkesan misalnya nggak salah, ini adalah salah ketum, tetap aja Patrick Kluivert harus diganti. Karena memang nggak ada improvisasi di dalam pemikirannya. Kalau yang dibilang dia bawa ahli strategi ini itu analisa, nggak ada itu analisa-analisa, yang ada boolisa. Kluivert jangan dipecat karena nanti malah bayar kompensasi mahal katanya begitu ya. Bayar kompensasi adalah salah satu resiko dari federasi yang memecat pelatih, sama halnya dengan pelatih yang punya resiko dipecat secara tiba-tiba oleh federasi. Yang pertama kompensasi Sintayong kemarin bisa dicicil. Nah, Kluivert ini ya mungkin bisa dicicil juga. Memang nilainya nggak kecil, 60 miliar. Tapi kalau tim nasional nggak berprestasi, nanti nggak ada sponsor yang masuk. Nah, untuk yang tahun kemarin sponsor PSSI itu mencapai ratusan miliar juga. Daripada belain 60 miliar dan timnas nggak berprestasi, tapi nggak dapat sponsor ratusan miliar, ya malah rugi. Belum lagi dari Erigo Erspo juga kasih 16 miliar per tahun. Belum lagi dari ada brand aparel yang mau masuk nih, termasuk merek-merek luar negeri. Apakah mereka mau masuk ke Indonesia kalau timnas Indonesia nggak berprestasi? Ya nggak mau.
malah nggak dapat omset nantinya. Belum lagi kalau supporter tim nasional Indonesia nggak mau nyetadion lagi. Dalam satu pertandingan penjualan tiket bisa mencapai puluhan miliar. Dalam satu tahun berapa pertandingan. Jadi ya itu ada konsekuensinya, harus bayar kompensasi. Tapi kalau nggak berprestasi ya kerugiannya malah makin banyak lagi. Itu kalau menurut saya. Ya si Patrick kelakuan, bukannya Indonesia yang diajarin main bola, malah si Patrick yang belajar budaya pejabat Indonesia. Nggak mau mundur walaupun gagal. Kayak ini juga nih, habis pertandingan bukannya mampir ke Indonesia malah langsung pulang ke Belanda. Wah udah pejabat Indonesia banget dah tuh, cuci tangan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya Patrick nggak salah, yang salah adalah yang merekrut dia. Ya memang Patrick harus bertanggung jawab, tapi kalau soal salah nggak salah ya pelatih pasti udah maksimal. Tapi ya bagaimana kemampuan dia emang segitu. Tapi biar gimana pun kita harus apresiasi Pak Erick Thohir karena Pak Erick Thohir berhasil membuat gebrakan dalam merekrut karyawan. Yaitu nggak ada lagi penyertaan CV mentereng, orang dalam, good looking, menyertakan tinggi badan, dan lain-lain. Pokoknya Patrick datang di hari Natal langsung diterima. Ya itu gebrakan yang harus kita contoh dari Pak Erick. Kalau ada 9 Patrick, Malaysia ambil saja semuanya, pasti dadah senegara semua. Lama hancur sepak bolanya.